Silakan subscribe, nyalakan lonceng, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran kesayangan kita, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 10 semester Gasal. Sudah siap ya anak-anak untuk belajar? Ya, sebelum belajar silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Ya, baik pulpen, buku tulis ya. Oke, sebelum kita belajar, ya, alangkah baiknya kita ucapkan dulu basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjut berdoa. Mari kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita pelajari sekarang mendapat keridhoannya serta dipermudah dalam segala urusan kita. Gitu ya anak-anak ya? Oke. Sekarang silakan berdoa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Azmi akan bagikan tips pencegahan COVID-19. Yang pertama, tipsnya adalah cuci tangan menggunakan sabun setiap melakukan aktivitas. Yang kedua, ketika batuk silakan ditutup. Kemudian jika keluar rumah menggunakan masker. Yang keempat, minum air putih sehari 8 gelas. Kemudian tidur yang cukup. Kemudian olahraga serta jangan lupa berdoa. Itulah 7 tips pencegahan COVID-19. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu perilaku mujahadah an-nafs, husnuzon, serta ukhuwah. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah yang pertama, dalil perilaku mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Kemudian, yang kedua, kita akan belajar tentang kandungan dalil, perilaku mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Ya, sekarang kita masuk ke poin A, yaitu dalil tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Apa saja dalilnya? Yang pertama, kita akan mengambil dalil Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian yang kedua, Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dan yang ketiga, ini adalah hadis tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Itulah ketiga dalil yang akan kita pelajari bersama-sama. Ya, tiga dalil itu yang akan kita pelajari. Baik, selanjutnya, yaitu kita akan membaca bersama-sama Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Ya, silakan ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Oke, selanjutnya ke kosakata surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, ini contoh-contohnya. Yang pertama, innamal mu'minuna. Nah, di situ ada artinya sesungguhnya orang-orang mukmin ikhwatun, bersaudara. Baina akhwaikum, di antara kedua saudaramu, fa aslihu, damaikanlah. Itulah beberapa contoh kosakata yang ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sekarang kita akan mempelajari tentang hukum bacaan surat Al-Hujurat ayat 10. Ya, ada apa saja hukum bacaannya? Nah, di sini Pak Guru akan mencontohkan beberapa ya. Yang pertama, di kata innamal mu'minuna. Nah, di situ ada hukum bacaan. Yang pertama, inna. Ya, ingat-ingat, inna. Nah, ketika ada nun bertasjid, maka di situ ada hukum bacaan. Apa hukum bacaannya?
yaitu hukum bacanya gunnah. Ya, jadi ketika ada nun bertasjid atau mim bertasjid, itu bacanya gunnah. Yang kedua, al-mu'minu. Nah, di situ ada alif lam terbaca. Ketika ada alif lam terbaca, maka hukum bacanya yaitu alif lam, koma, komariah. Ya, diingat-ingat anak-anak. Kemudian selanjutnya, ikhwatu fa aslihu. Nah, di situ ada ikhwatu fa, ya. Ada domatain bertemu dengan fa. Ingat-ingat, setiap tanwin bertemu dengan huruf fa, ya, huruf fa termasuk huruf ikhfa. Sehingga hukum bacanya adalah ikhfa hakiki, ya. Kemudian selanjutnya, ada hukum bacaan apa lagi? Nah, hukum bacaannya yaitu hu. Nah, di akhir itu ada hu. Apa hu? Bacaannya adalah matobi'i. Kenapa? Karena ada domah bertemu dengan wawuh mati atau wawuh sukun. Jadi setiap ada domah bertemu dengan wawuh mati atau wawuh sukun, itu namanya matobi'i. Selanjutnya, akhwaikum wattaqullah. Ada hukum bacaan apa? Nah, kum watta. Kum watta. Langsung ya, mim mati bertemu dengan wa. Ketika ada mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka masuknya ke izhar syafawi. Termasuk di sini, mim mati bertemu dengan wa. Ya. Kemudian selanjutnya, turhamun. Nah, turhamun ini adalah di akhir kalimat. Ya. Ketika ada doma bertemu dengan wawu mati, kemudian bertemu huruf hidup, lalu diwakofkan, maka hukum bacanya adalah mad arid li sukun. Gitu anak-anak ya. Jadi diingat-ingat baik-baik macam-macam hukum bacaan tadi. Ya, silakan nanti dipelajari bersama-sama. Dan juga silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke anak-anak ya. Terima kasih.